Kita kembali di perihal analisa fundamental. Kali ini akan ada perusahaan di sektor kelapa sawit di mana secara rasio memang murah, PBV bahkan di 0,3 kalau nggak salah, dan PE-nya atau PER-nya itu di angka 5. Nah, kita akan bahas apakah saham ini murah tetapi berlian atau memang saham murahan. Ya, kita bahas nanti di laporan keuangan di kuartal ketiga untuk perusahaan kode saham ANJT. Nah, ini secara Stockbit ya. Di Stockbit case statistiknya PI-nya di angka 5,02, PBV-nya di angka 0,34. Kalau kita berpatokan hanya pada rasio, ini perusahaan yang langsung bisa kita justifikasi bahwa ini perusahaan murah. Nah, cuman ini kita ngecek ya apakah ini perusahaan beneran murah atau murahan nih. Yaitu Astindo Nusantara Jaya atau kode saham ANJT ya. Ini di report kuartal ketiga 2022. Di satu sisi juga perusahaan ini bisa dikatakan dapat angin segar ya dari Presiden Jokowi perihal akan adanya kenaikan biodiesel ya, yaitu B35. Harusnya ini menjadi booster untuk industri kelapa sawit ya, dimana nantinya tidak ada murni solar ya. Tahun sebelumnya sudah B30, nah ini akan digenjot lagi naik menjadi B35. Apakah bisa makin kuat? Harusnya menunjang dari perusahaan ya, salesnya, revenue-nya, dan nantinya efeknya ke net profitnya harusnya perusahaan makin kencang. Ini sedikit profilnya tentang PT Astindo Nusantara Jaya Tbk atau kode saham ANJT lah. Ini perusahaan induk yang terlibat baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan produksi penjualan minyak kelapa sawit mentah, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya serta energi terbarukan. Didirikan 16 April 93 dengan nama ya masih Astindo Teguh Jaya sebelumnya. Jadi ini perusahaan yang listing di 2013 besar 10% dari porsi kepemilikannya. Dan saat ini kondisinya itu perusahaan secara sejak 2021 awal perusahaan di angka 1000, hampir 1000 ya, sekarang di 600. Sekarang perusahaan sudah turun 35%. Padahal secara net profit perusahaan ini dibandingkan 2021 ini turunnya tidak dalam-dalam amat ya. Sekarang labanya, net profitnya sampai kuartal ketiga itu sudah di angka 161 ditambah 129 tambah 35. Udah di angka 325 miliar. Di 2021 totalnya 571 miliar. Memang adanya penurunan, cuma tidak sesignifikan itulah. Nah, ini tinggal nanti nunggu di kuartal keempat seperti apa. Harusnya capai 400 bisa sih perusahaan ini capai net profitnya. Memang masih turun nih. Di satu sisi kalau kita lihat corporate actionnya, real dividend, perusahaan ini rajin ya, bisa dikatakan membagikan dividen. Kecuali di 2019 dia tidak bagi, dan 2020 karena 2020 juga laba perusahaannya juga ya cuma 33 miliar. Jadi ini perusahaan yang rajin bagi dividen, perusahaannya murah. Nah, itu sisi-sisi positifnya ya sejauh ini. Nah, ini kita lihat di laporan kuartal ketiganya untuk ANJT. Cara aset perusahaan mengalami penurunan ya 625 juta US dollar, di mana sebelumnya di akhir tahun 646 juta, ini turun. Terus secara kasnya pun turun tinggal 17 juta. Oke, kalau kita cek ya susunan kasnya dari 17 juta mayoritas berada di mana. At least kalaupun turun harusnya perusahaan mengalokasikan di dolar ataupun di deposito sih, biar tidak terlalu mengembang di rekening rupiah aja, karena useless sih. Ini totalnya di dolar ada sekitar 3 jutaan, ditambah deposito ini 1 juta kurang dikit lah, 1 juta berarti at least hampir nggak ada 5 juta dari total 17 juta.
Jadi kalau 5 bagi 17 hanya 29%-nya sendiri. Jadi at least masih banyak di rekening dalam bentuk rupiah ya. Terutama di OCBC NISP ini 6.900.000 sendiri. Terlalu gemuk dan terlalu useless ya. Oke, ini tingkat depositonya di rupiah dapat imbal hasil 2/4 sampai 2,9%. Nah, ini yang menarik di dolar ya, meskipun cuma 0,45 sampai 1,45, dia menaruh alokasi dananya lebih besar sih daripada di rupiah, which is good untuk perusahaan, perlu diapresiasi. Melihat juga dolar sekarang lagi masih tinggi-tingginya ya. USD to EDM di angka 15.500. Ya, ini hal yang keputusan yang tepat sih dari perusahaan menaruh di deposito dalam bentuk dolar. Oke, please nggak jelek-jelek amat, masih oke lah dengan total kas 17,6 juta US dollar di kuartal ketiga. Lalu perusahaan ini utangnya, nah ini utangnya yang agak PR. Total utangnya 198 juta dolar, turun dibandingkan akhir tahun ya. Kalau kita lihat hutangnya totalnya di 198 juta. Jangka pendeknya yang paling PR adalah yang utang-utang yang kiranya bisa memberikan bunga ya. Ini ada dua, utang bank jangka pendek 600.000 dolar sama utang bank jangka panjang 6 juta. Kalau di total berarti 6,8, kita bulatkan jadi 7 juta lah. At least kalau dari 7 juta ditutup dengan kas sendiri sudah bisa nutup ya, karena total kasnya itu 17 juta. Cuman yang jadi PR kedepannya adalah utang bank jangka panjang. Ini totalnya 143 juta sendiri. Ini gede banget nih. Nah, ini perusahaan PR nih. Kalau kita cek utangnya ini jatuh temponya di kapan. Kita cek di notes nomor 21. Nah, kita cek di notes nomor 21 dengan total hutang segitu. Ini Oke, ini utang bank jangka panjang. Oke, ini di atas 5 tahun. Oke, jatuh tempo 1-5 tahun ke depan dari terhitung September 2022. Berarti bisa dikatakan total utang 144 juta ini jatuh temponya ya maksimal 5 tahun lagi, itu di 2027 sih. 2027. Ini akan menjadi beban sendiri buat perusahaan sih, untuk jangka panjang perusahaan ini. Oke, kita kembali lagi. Secara laporan laba rugi perusahaan, pendapatannya naik memang 201 juta, sebelumnya 190 juta, tetapi dia laba kotornya atau gross profitnya turun. Nah, ini diakibatkan beban pokok pendapatannya naik. Kalau kita cek di beban pokok pendapatan nomor 32, ini yang membuat naik adalah beban pokok penjualan, yaitu sampai 155 juta sendiri. Nah, ini paling banyak ini di beban pokok penjualan untuk minyak kelapa sawit mentah, minyak inti sawit, dan inti sawitnya sendiri. Nah, ini PR-nya sendiri sih dari perusahaan, dari pengolahan bahan bakunya sendiri. Nah, ini biaya produksi. Dan yang paling PR dari beban pokok penjualan sendiri adalah pembelian TBS ya. Pembelian TBS itu capai 68 juta. Nah, ini kalau kita tidak tahu apa ini TBS, ini adalah tandan buah segar ya. Jadi ini yang siap untuk diolah nantinya. Nah, ini yang harganya makin naik ya. Makin naik, ini yang jadi PR tersendiri buat perusahaan dalam melakukan, ya bisa dikatakan efisiensi untuk mendapatkan net profitnya ini akan berkurang. Kalau salesnya sendiri tidak dipacu sedemikian rupa, ini akan jadi PR tersendiri buat perusahaan.
Nah, pendapatan dividen nih perusahaan oke, naik. Rugi kurs ini bisa dihiraukan aja dulu. Beban karyawan nih oke sih. Mungkin PR-nya adalah di bahan bakunya sendiri sih. Cara net profit dia turun memang. Net profit turun hanya 21 juta, sebelumnya 24. Kalau kita cek di pendapatan secara total ya. Secara total kita cek pendapatan yang kiranya bisa memberikan dampak yang signifikan itu di sektor apa, kita cek di note nomor 31. Nah, ini pendapatannya bagi dua doang, pendapatan dari penjualan dan pendapatan konsesi jasa. Nah, penjualan di minyak kelapa sawit mentah ini yang oke sampai 173. Yang PR adalah di minyak inti sawitnya sendiri. Nah, ini yang diolah itu tadi sih. Yang paling kecil itu sih. Pendapatan konsensinya oke aja, tidak mengalami penurunan, naik malah. Jadi at least dari pendapatan perusahaan ini nggak jelek-jelek amat. Kalau kita lihat dari tadi pendapatannya, revenue-nya nggak turun-turun banget, bahkan naik. Dan yang jadi PR adalah beban pokok pendapatannya sendiri. Itu perihal di beban penjualannya. Efek dari kenaikan bahan bakunya sendiri sih yang mengakibatkan beban pokok penjualannya tetap naik sih. Itu tantangan dari perusahaan, terutama di sektor-sektor yang musiman atau siklikal, itu sektor minyak sawit, batu bara. Nah, itu yang menjadi PR. Kalau sekarang adalah tahunnya batu bara, sampai saya mengatakan kemungkinan titik peaknya di 2023. Nah, ini sudah 2023, sedangkan ini kelapa sawit. Nah, ini beda sendiri. Komoditas sudah up, oil, batu bara, cuman ini kelapa sawit masih di situ-situ aja. Terusnya nanti ini akan mendapat efek dari booster dari peraturan dari pemerintah sih, perihal B35. Jadi intinya dari video ini adalah bagaimana perihal ANJT, ini perusahaan yang murah, kemungkinan bisa lebih murah lagi. Kalau berada di angka di bawah 500, persiapkan untuk membeli sih untuk perusahaannya. Ini sangatlah powerful, cuman jangan berharap 1 tahun bisa cuan langsung cepat sih. At least kalau teman-teman membeli di harga 500-an, target 900 itu sangatlah mudah sih. Tinggal kita mempersiapkan manajemen yang ada, karena kondisi di 500 belum tentu juga langsung dia akan rebound naik. Bisa saja dia naik turun dulu sampai 400 dan lain-lain. Ini yang menjadi PR-nya. Bisa nggak kita ngatur manajemennya. Nah, resikonya perusahaan ini adalah secara jangka panjang utangnya sangatlah jumbo sih. Itu tadi 144 juta dolar ya. Itu harus ditanggung sampai 2027 sih. Itu bayarnya di sana. Oke, mungkin itu. Apakah perusahaan ini worth it? Perusahaan ini murah, tetapi enggak murahan juga. Tapi bahayanya adalah bisa nggak perusahaan ini bayar hutang 144 juta sampai 2027 sih. Itu bayarnya.